Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berjumpa kembali bersama kami berdua, Birahari dan Jero Pandit, dalam channel yang sama. Di channel yang sama, di tempat yang sama. Hari ini, malam yang sangat cerah sekali di bulan purnama. Kita akan berbincang-bincang santai kembali untuk menelusuri atau mencoba mencari pemahaman tentang Hari Raya Purnama ini. Karena sebagaimana yang terjadi di biasanya masyarakat, Pandit kan juga pasti sudah tahu itu. Purnama ini biasanya kalau setiap purnama itu dari ajaran tetua dahulu kan direkomendasikan hari-hari yang biasanya dipakai untuk bersembahyang. Difokuskan ya, purnama, tilam, ada kajang kliwon. Padahal di bagian lain itu kan juga ada yang mengatakan bahwa semua hari itu mengandung unsur dewa seayunya, yang juga ada hal negatifnya, hal yang minusnya. Tetapi kira-kira dari pandangan Pandit sendiri, kenapa purnama atau tilam itu, purnama terutama, bahkan purnama ini kan orang fokus, banyak sekali orang memilih. Seperti tadi pagi saya kan lihat juga ada beberapa tetangga itu melakukan upacara ngantek linggih atau upacara dewiannya yang lain itu lebih condong memilih hari raya purnama. Itu dalam pandangan depan itu gimana itu? Purnama itu asal katanya kan Sanskrit. Asal kata Sanskrit purnama artinya sempurna. Di sanalah sempurna, bulan itu memperlihatkan cahaya dalam kesempurnaan total. Yang rara secara tatua pada waktu hari itu ide betari terdunia ke dunia, termasuk yang pitari sehari perwani purnama atau tilam, beliau mendapat remisi nih turun ke dunia. Apakah ini ada kaitannya dengan kita kan tahu juga ada mitologi tentang Dewa Chandra. Dewa Chandra kan bulan. Bulan itu ketika kan kalau di film Mahadewa dulu kan ada di mana ya serial di TV swasta itu kan kan ada diambil dari Siwa Purana itu kisah tentang Dewa Chandra itu. Ini masih terkait ya kira-kira? Ya ini kan lahirnya Purnama Tilam kan dari cerita itu sebetulnya. Ketika Sang Hyang Chandra dikutuk Raja Pratidaksa, jadi Dewa Siwa pun tidak bisa melepas secara totalitas kutukan itu kan gitu. Jadi muncullah Purnama Tilam, 15 hari Purnama, 15 hari Tilam. Itu muncul. Tapi dalam di lontar Sundari Gama yang baca nih kan, bahwa nih yang pas purnama itu adalah payoga nindi Sang Hyang Chandra, tilam ke payoga nindi Sang Hyang Surya. Nah niki sanika sengguh Sang Hyang lebih biniti. Purnama tilam hitam putih. Jadi beliau yang menghitam putihkan niki semesta nih. Ani nyelam putih yang ani ngelanang lemah petang nika kan niki. Niki kesengguh Sang Hyang Surya Chandra, Sang Hyang Rubiniti. Sang Hyang Rubiniti ke Sang Hyang Surya Chandra. Nah, niki diibaratkan di dalam kenen kan sebagai bola mata Tuhan. Kedua niki makanya di dalam mantra kan wonten Sang Hyang Chandra ring netri kiwa, Sang Hyang Surya ring netri tengah. Nah, niki sebagai disimbolkan sebagai bola mata Tuhan. Makanya secara filsofnya pada waktu bulan purnama niki, di saat bulan bercahaya penuh niki kan di sanalah kekuatan para istadewata kumpul di dalam cahaya itu. Karena dewa niki kan cahaya. Dewa div cahaya. Di sanalah kumpul kekuatan beliau. Makanya kalau kita melakukan bakti pada waktu saat bulan purnama itu harinya memang beda dia. Kalau ingin mendapatkan anugerah para dewa memang harus pada waktu itu. Bisa jadi satu sisi karena dikatakan ada
kumpul mungkin kalau dikaitkan dengan cerita tersebut kan tampak kalau secara manusiawi kita garis ambil ini. Ketika Dewa Chandra pernah dikutuk oleh Prajapati Daksa sampai akhirnya mengecil di film ini kan. Terus akhirnya mendapat anugerah, mendapat pertolongan dari Dewa Siwa sehingga bisa kembali cahayanya. Mungkin puncak kegembiraan tersebut Dewa Chandra juga berkenan karena dia bahagia, juga memberikan berkah kepada manusia ketika orang melakukan persembahyangan. Saya kira makanya di sana lah filsafnya. Ketika ini kan bentuk, makanya purnama ini sempurna nih. Ketika bulan ini dalam bentuk sempurnanya bersinar, di sanalah kumpul cahaya-cahaya Istadewata menjadi satu. Ya. Karena kalau kita saja melihat itu seperti sekarang di musim yang kemarau ini, bulan benar-benar terlihat sempurna dengan auranya demikian, tidak ada mendung yang menutupi. Itu kan indah sekali, hampir semua. Pokoknya orang terlena dengan, seperti dalam peribahasa kan kadang disimbolkan seperti bagaikan pungut merindukan bulan kan. Burung-burung semua makhluk seakan terpesona melihat keindahan bulan purnama. Tetapi yang jadi gini, tadi menyinggung ini. Purnama, tilam ataupun Kajang Kliwon itu kan memiliki potensi kelebihan dalam tanda kutip, berkat-berkat yang bisa jadi lebih mudah dicapai oleh para pemuja pada saat itu. Tetapi fakta di lapangan yang tiang dapat selama rentang usia sampai sekarang ini kan sering melihat bahwasanya antara purnama dan tilam itu sering terjadi kesenjangan. Biasanya kalau dulu saya sering sekali di maturan dari SMA itu di Pura Jagatnade, kalau purnama itu ramai sekali sampai berapa gelombang itu masih nunggu, padahal karena saking ramainya, apalagi mudah-mudahan. Beda kalau pas tilam nih. Iya, karena tapi kalau tilam berkurang. Iya, faktanya memang demikian. Memang itu realitasnya. Nah mungkin nikah dah. Kalau tilam nikah kan puncaknya kegelapan dunia. Makanya kalau orang-orang memohon itu memang harus menghindari, tidak tentados tilam memohon. Kalau tilam memohon itu justru akan mengalami kebuntuan. Jadi ibaratnya kalau kita sedang berjalan dalam kegelapan kan tentepuk api. Jadi gadab-gadab lah. Sama halnya dengan kita memohon pada waktu pas tilam, itu bukannya anugerah yang kita dapat, gitu. Jadi karena di sanalah puncak kegelapan dunia. Semestinya kalau kita sembahyang pada waktu tilam jangan memohon apa-apa. Yang berpasrah ya. Atau at least mungkin memohon ya, sinar tuntunan kan gitu ya. Sinar tuntunan atau memohon untuk kesejahteraan semesta, itu kan beda. Tapi kalau untuk memohon untuk kepentingan diri sendiri tidak boleh, tidak bagus ya kan. Di antara para tetua dulu kan sudah mengkonsep purnama bagus untuk sembahyangan. Tetapi lebih lagi dikhususkan purnama kapat dan purnama kedasi itu paling banyak orang. Makanya kalau di kantor itu orang-orang bekerja kalau sudah purnama kapat minta izin, banyak orang minta izin karena hampir berbarengan pada saat purnama. Makanya dibilang Rainan Jagat. Ya, gitu. Makanya pura-pura spesialnya napi nih, spesialnya di purnama kapat. Kalau secara yang baca di salah satu literasi, termasuk di Lontar Sundari Gama nih. Jadi pada waktu nikah, keadaan posisi matahari tepat berada di titik khatulistiwa secara astronomi. Tepat berada di titik koordinat 0. 0 kalau di bahasa Sanskerta itu kan sunyi ya. Kosong ya. Kosong. Alam kosong. Di sanalah pusatnya energi Tuhan itu ada gitu. Itu makanya dikatakan di sanalah mensuni itu kan Tuhan itu kan sunyi ya. Kosong deh. Di sana Payoga Nidhi Sang Hyang Pursangkara sebagai Mahadewa. Dewa Prayoga yang disertai oleh para dewa dewi lainnya dan bidadari itu melakukan yoga.
artinya semadi untuk dunia alam semesta. Jadi kalau kita bisa di sana melakukan persembahyangan, terus melaksanakan dewayat yang hubungannya ke widi lah, itu akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari beliau. Karena di sana para dewa dewi dan semua balik iringan itu turun ke bumi, ke bumi turun dia. Makanya di sana turunnya semua para dewa turun. Makanya dikatakan Rainan Jagat. Rainan Jagat Purnama Kapat, Purnama Kedasi. Ini memang hari spesial. Artinya tadi seperti Juru Pandit singgung, ketika itu ada dalam titik nol sunyi dan para dewa sedang melakukan payogian untuk memberikan ketentraman bagi alam semesta ini. Alangkah bagusnya ketika kita ikut terlibat di dalamnya, menjadi dengan berpikir positif, dengan melakukan puja-puja untuk kebaikan semesta juga pasti. Makanya pada waktu hari Kapat, Purnama Kedasi, dan purnama yang lainnya pun sebetulnya kita pantang melakukan hal-hal yang kotor gitu. Misalnya mencemari diri, artinya melakukan ngaranang irageni kecuntakeun itu, termasuk kalau kita hubungan suami istri berhubungan badan itu tidak boleh. Makanya diwajibkan untuk melakukan pembersihan diri, pelukatan tanpa berata. Karena ketika kita dalam keadaan bersih pada waktu itu, di sanalah anugerah Tuhan itu masuk. Gitu. Kalau kita dalam keadaan kotor, mental anugerah itu tidak akan masuk, tidak serasi dengan kesucian yang mau masuk. Sedangkan yang akan menerima anugerah Tuhan itu kita dalam keadaan kotor, kan tidak mau masuk. Makanya disarankan pada waktu bulan purnama atau rainan-rainan yang lain, dan khususnya purnama Kapat nih, purnama yang spesial. Di sana kita semestinya harus melakukan tapa berata, mengendalikan seluruh panca indera untuk kesucian badan dan rohani. Dan itu tujuannya agar bisa menampung anugerah beliau. Ketika badan jasmani ini suci, itulah selaras dengan anugerah yang diberikan. Masuk dia, tubuh ini mampu menerimanya. Makanya itu disarankan. Pantesan ya, biasanya kalau setiap purnama kalau kita pergi ke pantai atau tempat-tempat pengelukatan itu pasti ramai. Karena pasti di saat itu juga dipilih. Di samping kita nantinya ikut direkomendasikan, diberikan arahan, diberikan warisan ajaran ini oleh para tetua terdahulu agar ikut terlibat dalam kebaikan di ini. Kita juga pertama menyucikan Buana Alit sehingga nanti Buana Agung ikut tersucikan. Tadi menarik sekali kalau peribahasa yang Juru Pandit katakan, anugerah Tuhan masuk, tapi kalau wadahnya kotor, tidak airnya bersih sekali, kan orang juga berpikir untuk minumnya. Kelihatan pasti. Tapi kalau gelas sudah bersih, air bersih, pasti akan menggoda orang. Itu anugerah untuk ini. Makanya logis sekali. Alangkah baiknya kalau kita pada waktu itu bisa melakukan penyucian diri secara lahir batin. Jadi baik itu melukat, kalau melukat kan yang dibersihkan tubuh. Makanya di dalam Dharma Sastra, Menawa Dharma Sastra, Adbir Gatarani Sudianti, kan itu. Manah Satyana Sudianti, Widya Tapabiyam Butatman, Budir Jenanena Sudianti. Jadi tubuh niki harus dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kejujuran. Dan ilmu pengetahuan itu mensucikan jiwa kita. Jadi jiwa itu dibersihkan dengan pengetahuan yang benar. Terus kemudian akal budi harus dengan kebijaksanaan. Kan itu sesuai dengan Menawa Dharma Sastra, kan itu yang tersurat.
keempat-empatnya itu terkait satu sama lain. Tidak bisa hanya badan saja yang dibersihkan dengan tetapi air, rohani juga dibersihkan. Walaupun Atman itu yang sudah bersih, karena ketika Atman masuk ke tubuh niki kan sudah cemer niki. Dengan avidya. Dengan pengaruh materi niki kan sudah cemer niki. Tetap beliau disucikan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Itu penyuciannya. Makanya penyucian jasmani rohani harus ya dengan pelukat yang titaya suci, kemudian dengan melakukan tapa berata, baru pembersihan jasmani rohani ini bisa cakep, jadi seimbang dia. Kalau dipikir-pikir konsep tetua Bali zaman dulu itu sudah amazing sekali ya, sudah benar-benar bagaimana ya? Walaupun orang tua dulu kan beliau tidak mengetahui secara langsung Weda, tetapi penerapan itu sudah sesuai dengan Weda. Cuma tugas kita sekarang sebagai generasi penerusnya ya memang tidak, istilahnya tidak berbangga dengan kehebatan mereka, hanya mendopleng saja. Tetapi mari kita coba sekarang menyelami. Sama-sama lah, tidak ada yang mengajari atau kita merasa lebih. Nah, makanya kita sama-sama belajar menyelami. Mungkin ini kan diskusi santai. Diskusi santai seperti inilah. Tidak ada sebagai istilahnya dia narasumber. Niki sebagai apa namanya yang mewawancara. Maksudnya tidak ada. Kita hanya melakukan diskusi santai saja. Dengan diskusi seperti ini, Tiang pun menambah wawasan dari pertanyaan yang diberikan. Kemudian, nah begitu sebaliknya. Dan juga nanti silakan nanti komentar-komentar untuk semeton yang berbagi. Juga mengetahui ternyata satsang yang kita lakukan diskusi ini bisa memberikan pengetahuan bagi semeton yang lain yang belum tahu. Nah, itu dah. Tapi setidaknya kan seperti itu dah. Ketika ada kejadian menimbulkan pertanyaan kemudian kita bahas secara tidak langsung, beliau juga yang menjadi susunan kita itu para leluhur kita, para tetua kita atau jiwa-jiwa terdahulu yang ngeraganin kita itu kan pingin juga bahwa apa yang pernah mereka perbuat, apa yang pernah mereka yang telah diwariskan kepada kita itu agar benar-benar diketahui maknanya kan demikian. Makanya tadi sebelum kita bincang-bincang, biasalah apalagi purnama kita sembahyang mohon ya biar ada tuntunan lah, kira-kira apa yang kita perbincangkan dengan santai ini ada nilai yang bisa kita ambil bersama. Seperti tadi saya benar-benar saya kagum walaupun perbincangannya ini instan ya, spontan. Instan, sederhana, jadi spontan, tetapi tidak ada settingan terlebih dahulu. Tapi menukik ke istilahnya, saya seperti merasa leluhur tuh teke ngasih tahu loh. Ini poin-poinnya. Kira-kira jangan hanya mengikuti saja tanpa engkau mengetahui maknanya. Ternyata ya pikir-pikir dalam sekali ini. Tatu dalam kita sehari-hari, contohnya purnama. Kenapa purnama ini dispesialkan untuk persembahyangan? Kan ada tatuannya sebenarnya. Jadi ten gugon tuon artinya mengikuti anaknya purnama matran lagi beliau purnama. Setidaknya kita harus tahu lah makna tatuannya nih. Jadi kenapa pada waktu purnama kita dilarang melakukan senggama? Artinya berhubungan suami istri. Walaupun dibolehkan karena sudah bersuami istri, tetapi dijadikan pantangan pada saat apalagi bagi penekun spiritual ini kan harus tahu sebetulnya. 3 hari sebelum purnama dan sesudah purnama sebenarnya tidak bagus dia melakukan. Ya, zaman-zaman dulu kan istilahnya apa dipakai biasanya? Tetua dulu kan tidak mengenal modernisasi alat kontrasepsi seperti sekarang, tetapi mereka menggunakan kalender seperti tadi Pani bilang kan, ada pantangan-pantangan yang memang mereka disiplin. Nah, kalau nggak boleh ya nggak boleh, kan itu menjaga kesucian diri. Finally ya kita bisa lihat, kita bisa bandingkan lah
generasi terdahulu itu walaupun dengan nah minim sekali kalau tidak bisa 3 hari sebelumnya, sehari sebelumnya lah. 2 hari sebelumnya itu memang harus tidak melakukan hal-hal yang mencemari badan sebetulnya. Kita harus sudah mulai start sehari perubahan ini sudah harus mulai membersihkan diri. Kalau bisa puasa nih kan harus pasti nih sebetulnya. Pokoknya tetua zaman dulu tuh selalu memberikan kita stressing penegasan, luangkan waktu dari 1 minggu itu, luangkan waktu. Tetap gitu kan, ada waktu-waktu khusus tuh kamu tuh harus belajar terus mendekatkan diri dengan Tuhan, berpikir baik dengan Tuhan. Jangan hanya berpikir tentang kenikmatan materi, kenikmatan tubuh, mencari gayan, ngayang oleh gayannya, tapi sapi aturan kan. Itu konsepnya luar biasa. Ya, begitu para semeton Juru Pandit Channel, apa yang bisa kita perbincangkan pada malam yang indah purnama ini. Nanti kita coba bincang-bincang lagi tentang masalah seputar ajaran-ajaran yang sudah kita warisi dengan sangat baik dari para tetua terdahulu. Misalkan masalah otonan, itu kan biasanya sering sekali kita lakukan, tetapi tak banyak yang bisa benar-benar mendalami. Itu menarik untuk dibahas. Yang banyak mengalami. Nanti kita bahas di video lain ya. Masalah kita lebih menukik. Kenapa kita harus memilih lebih mementingkan otonan daripada ulang tahun? Ini sangat penting sekali nih. Karena nih banyak sekali kejadian yang tiang alami nih. Contoh perilaku anak yang betul-betul nakal, tidak baik lah, nakal bagi anak di bawah umur kan nakal ya. Tetapi ketika otonan itu sering dilakukan pada waktu otonan itu kan harus sesuai dengan perhitungan kalender. Bukan ulang tahun itu kan secara nasional. Ini terus dilakukan. Jadi perilakunya ini betul-betul bisa berubah. Banyak nih kejadian. Nah ini perlu dibahas, nanti mungkin di video lain kita akan bahas seperti ini. Pasti menarik ya. Itu baru dari satu clue singkat saja tentang nanti pembahasan kita akan bahas ini. Jadi supaya tidak penasaran, tentu para semeton tetap stay tune dan tunggu perbincangan kami selanjutnya yang akan membahas masalah otonan ini. Sementara kita cukupkan dulu bincang-bincang pada malam hari ini tentang purnama. Semoga bermanfaat. Para semeton yang punya masukan yang lain atau ide untuk kita berbagi, silakan nanti tulis di kolom komentar. Jadi untuk kita bisa saling mengisi dan menambahi kekurangan masing-masing. Demikian. Tiang juga harapkan jadi komen-komen semeton Tiang harapkan jadi dengan komen-komen semeton semua ini dengan otomatis itu menambah wawasan Tiang. Jadi pertanyaan yang Tiang belum tahu jawabannya kan otomatis Tiang menggali nih sumbernya. Jadi buku sumber-sumbernya Tiang harus cari di mana. Kan itu menambah pengetahuan untuk Tiang. Jadi kita ini sebetulnya belajar bersama ini. Belajar bersama sebetulnya. Makanya Tiang katakan tidak ada sebagai narasumber. Yang semua ini adalah belajar sebetulnya. Jadi banyak Tiang mendapatkan ilmu dari pertanyaan-pertanyaan. Kadang memang seperti itu. Guru belajar dari pertanyaan-pertanyaan murid kan. Karena semakin banyak orang bertanya, semakin kritis, guru itu juga akhirnya belajar mencari supaya benar bisa memberikan jawaban yang setidaknya mendekati kan. Makanya Tiang setelah pikir-pikir ternyata Tiang bersyukur sekali bisa memiliki konten seperti ini. Tiang mau tidak mau harus belajar. Dengan pertanyaan yang begitu bervariasi masuk, ternyata banyak yang Tiang belum dapat jawaban. Kan harus Tiang menggali, makanya Tiang harus rutin aktif mencari buku-buku yang referensinya terkait dengan hal itu. Makanya Tiang matur sukses sekali dengan semeton yang sudah aktif di dalam komentar itu. Tiang sudah sangat apresiasi sekali.
Karena secara tidak langsung pertanyaan dan partisipasi semeton dalam komentar itu memberikan kesempatan kepada kita, terutama pandit, untuk berbagi pengetahuan, kan begitu. Orang yang mungkin belum berkesempatan membaca, kita mungkin sudah dapat duluan membaca, sekarang kita yang men-sharingkan lah, berbagi. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua untuk saling mengisi. Demikian perbincangan kita kali ini. Kita tutup dulu dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.